Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Iva Latifah, NIM 250013924156029, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 9 Jember dengan menggunakan model pembelajaran deep learning dan kurikulum berbasis cinta dengan materi menjabarkan pengertian dan mengidentifikasi struktur teks pidato di kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepadanya dipersilahkan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baiklah Bu Iva, absen terlebih dahulu ya. Kira-kira pada pagi hari ini ada yang tidak masuk? Baik, Bu Iva absen dulu. Aida? Aisyah? Amalia Nurul? Amelia Indah? Ananda Ahmad Jamil? Asta Tegar? Candika? Hairul Aan? Egi sakit? Izin. Anak-anak, Ibu Iva tanya terlebih dahulu, pada pagi hari ini apakah kalian sudah menanamkan sikap disiplin? Salah satunya, tadi pagi apakah sudah bangun tepat waktu? Berarti sudah melakukan sholat ya? Sudah. Kemudian soal kerapian, apakah sudah rapi semuanya, bersih? Sudah. Alhamdulillah kalau kalian menanamkan sesuatu hal mulai sejak dini, maka ketika kita menggapai kesuksesan akan dengan mudah kita gapai. Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu Iva hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil
makmur sentosa, bagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bu Iva memiliki permainan atau disebut dengan ice breaking. Ya, oke. Jika Bu Iva bilang sikat, maka kalian harus angkat pulpen kalian. Jika Bu Iva bilang sakit, maka kalian menunjuk ke Jika Bu Iva bilang sikut, maka kalian harus memegang sikut. Ini untuk melatih konsentrasi kalian di pagi hari ini ya. Apakah kalian berkonsentrasi atau tidak? Siap ya? Siap. Bu Iva mulai 1 sampai 3. Hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sikat. Ayo ambil, gak apa-apa. Sakit. Sakit. Sikat. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Sikat. Oke, semuanya konsentrasi pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak. Kemarin kan Bu Iva menjelaskan materi apa kira-kira? Pidato. Kemudian di dalam pidato ada apa lagi? Ciri-cirinya. Masih ingatkah kalian dengan pengertian pidato itu apa? Ayo. Ingat apa? Pidato adalah salah satu komunikasi yang menyampaikan pesan ke banyak orang. Ya, betul. Jadi masih mengingat ya. Ciri-ciri kemarin yang kita bahas itu ada berapa sih kira-kira? 5. Nah, salah satunya apa anak-anak? Memiliki tujuan yang jelas. Memiliki tujuan yang jelas. Kemudian, masih ingat? Siapa lagi? Materi harus objektif. Materinya harus objektif. Siapa lagi? Oke, terus? Mudah dipahami. Oh, yang terakhir? Oke, masih ingat kalian anak-anak. Alhamdulillah ya anak-anak. Baiklah anak-anak, Bu Iva mau tanya, kita itu kan pernah melihat orator, ya kan? Atau membaca sebuah teks pidato di depan. Kira-kira orang yang membaca teks pidato yang kita dengar itu di dalamnya ada apa sih yang kalian dengarkan? Kira-kira ada apa? Pesan. Terus ada apa lagi? Ada salam. Terus apa lagi kira-kira? Ucapan syukur dan tujuan. Sekarang ini materi yang akan kita bahas adalah menjabarkan pengertian dan mengidentifikasi struktur teks pidato. Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, kalau kemarin kita sudah memahami apa sih pidato itu, sekarang kita memahami tentang teks pidato. Teks pidato itu adalah suatu karya yang menguraikan sebuah konsep atau sebuah uraian yang ingin disampaikan oleh seorang pembicara kepada masyarakat pada saat berpidato. Itu pengertian dari teks pidato anak-anak. Kemudian isinya di dalam pidato itu biasanya dirancang terlebih dahulu. Agar apa? Agar nantinya pembicara itu dapat menyampaikan maksudnya secara sistematis dan menarik. Oke. Tujuan pidato anak-anak. Tujuan pidato itu ada 4. Biasanya ada pidato informatif. Ada juga pidato sambutan. Ada pidato persuasif dan pidato rekreatif. Apa sih kalau pidato informatif? Tujuannya nanti pidatonya itu untuk mengedukasi audiens atau pendengar atau pembaca tentang suatu subjek yang ia sampaikan. Kemudian kalau pidato sambutan biasanya itu untuk menyambut atau menyapa para tamu
yang hadir dalam sebuah kegiatan. Kalau pidato persuasif anak-anak, pidato persuasif itu tujuannya biasanya untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca. Agar apa? Agar tertarik dengan apa yang ia sampaikan. Kemudian kalau rekreatif, biasanya di dalam pidato yang ia sampaikan anak-anak, itu adalah pidato yang biasanya menghibur, memberikan suatu lelucon gitu di dalamnya kan ada kan? Pernah kalian mendengar? Nah, oke, lanjut ya. Setelah tujuan, di sini ada strukturnya. Struktur di dalam teks sebuah pidato anak-anak terdapat 3 bagian. Ada bagian pembuka, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Kalau bagian pembuka anak-anak seperti tadi, ada ucapan syukur, kemudian ada salam ya kan? Nah, itu masuk pada bagian pembuka, ucapan hormat kepada orang-orang yang menjadi tamu misalnya, itu bagian pembuka. Biasanya berada di bagian awal. Tuh, kemudian kalau isi itu biasanya uraian atau gagasan yang dimaksudkan pembicara terhadap apa? Komponen isinya. Dia membahas tentang apa sih isinya? Nanti didukung oleh adanya fakta secara logis. Nah, kemudian bagian penutup adalah bagian kesimpulan atau ajakan bertindak atau pesan terima kasih anak-anak. Kira-kira dari struktur ini ada yang ditanyakan? Tidak? Paham ya? Kita lanjut lagi ya. Nah, ini contoh sebuah teks pidato yang judulnya apa? Coba pahami, kira-kira tadi Bu Iva membicarakan struktur. Struktur kan ada berapa barusan? Struktur ada berapa? 3. Ayo. Nah, kira-kira di dalam teks pidato ini bagian pembukanya mana? Ayo. Selamat pagi semuanya. Oke, berarti kalian sudah membayangkan ya? Sudah, kira-kira ada nggak ketiga poin struktur itu? Ada. Oke, kita analisis coba. Lah, jadi yang paling utama itu masuk pada judulnya, yaitu sambutan ketua OSIS terpilih. Bagian pembuka seperti tadi yang kalian sampaikan. Bisa dipahami anak-anak? Dan bagian penutup, bagian akhir dari teks pidato tersebut. Sekarang ketika kita menyimpulkan atau menentukan tujuan dan membuat struktur dari teks pidato, kita harus bisa menyimpulkan isi dari teks tersebut anak-anak. Langkah yang pertama, otomatis kamu harus memahami bacaan tersebut. Baru apa? Baru mencari ide-ide pokok tiap paragraf dan digabungkan menjadi satu bagian hingga membentuk sebuah isi dari teks pidato. Kira-kira dari materi ini ada yang ditanyakan tidak? Tidak? Bisa dipahami? Oke, karena kalian sudah memahami, Bu Iva akan memberikan tugas kelompok ya. Nanti dikerjakan bersama-sama tugas kelompok ini ya. Oke. Ya. Bentar. Ini buat kalian. Ini buat kalian. Ini buat kalian. Langkah pertama kalian harus apa? Membaca dulu. Dibaca dulu ya. Ditulis sama kelompoknya setelah ini. Ya, silakan dibaca dan dipahami dulu.
Paham kan? Nomor 1 tadi, Bu Iva silakan dibaca. Berarti yang pertama kalian nanti menentukan tujuannya. Menentukan tujuannya. Tulis dulu. Cari ya. Ini juga. Silakan dibaca terus ditulis ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, ya dibaca dulu. Ayo silakan dibaca dulu ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya. Ini yang pertama kamu harus menentukan tujuan dulu. Ya, baru yang kedua nanti silakan ini teks pidatonya disusun berdasarkan struktur. Tadi ada berapa strukturnya? Ya, 3. Silakan dikerjakan ya. Ada kesulitan? Ya, silakan dikerjakan sekarang. Ayo, tugas yang pertama kalian mencari tentang tujuan. Baru yang kedua mengelompokkan bagian struktur ya. Silakan, ayo. Yang pertama tugasnya mencari tujuan. Yang kedua, silakan kalian mencari struktur sesuai dengan ketiga struktur tersebut ya. Nanti itu bisa digunting bagian isinya ya. Silakan. Ayo. Ayo sudah. Ya. Ini apa dirangkum atau semua? Potong semua. Dipotong semua ya. Ini kan di bagian yang judul mana? Yang termasuk judul mana? Judul mana? Struktur terus warna pembuka itu ditempel. Ditempel judul. Judulnya mana? Kamu tulis dulu struktur gitu. Struktur teks pidato. Itu kertasnya ada 2, jadi tenang. Gak bakalan kekurangan kertas jawabannya. Ini judul. Ini masuk apa? Masuk pembuka. Ya tulis di sini. Yang pertama kan tujuannya dulu. Yang kedua baru kita menentukan strukturnya. Strukturnya dulu baru nanti ke isi nomor 3-nya. Ya bisa ditutup gini aja nggak apa-apa. Ayo tentukan strukturnya dulu. Setelah mencari tujuan, yang kedua mencari struktur, yang ketiga kalian mencari isi. Isi dari teks pidato tersebut apa? Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah ya? Kalian sudah menemukan ketiga bagian. Yang pertama tadi Bu Iva meminta kalian mencari tujuan dari teks pidato tersebut. Sudah menemukan? Sudah. Yang kedua, Bu Iva meminta kalian mengidentifikasi tentang strukturnya. Sudah menemukan pula? Sudah. Dan yang terakhir apa tadi? Menyimpulkan isi dari teks pidato tersebut. Baiklah, sekarang karena sudah selesai, Bu Iva meminta kelompok pertama dulu untuk maju ke depan. Silakan kelompoknya Manda untuk maju di depan. Di sini. Perwakilan ya, tidak semua kelompok ikut. Jadi perwakilan satu untuk menjelaskan teks pidato yang sudah didapatkan tadi. Ayo, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Aisyah Nur Amanda Putri. Saya akan mewakili presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pidato. Tujuan pidato persuasif. Bagaimana mengajak mempengaruhi pandangan atau pembaca untuk menghentikan bullying dan membangun lingkungan anti-intimidasi. Di sini ada struktur teks pidato, ada 3 poin terpenting yang sudah ditulis sini. Yang pertama ada judul yang berjudul bullying di kalangan remaja. Yang pertama ada pembuka yang berisi ucapan salam dan ucapan syukur. Ya. Yang kedua ada isi. Ini isinya sudah tertera di sini ya, sudah jelas. Dan yang ketiga ada penutup. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari isi teks pidato yang berjudul bullying di kalangan remaja. Yang pertama ada bullying di kalangan remaja adalah masalah global yang berdampak negatif pada korban. Yang kedua, bisa menyebabkan depresi, menurunnya percaya diri, dan bahkan percobaan bunuh diri. 3, ada prevalensi korban bullying di Indonesia 19,9%. Mungkin itu saja yang saya bisa presentasikan dalam membaca dalam teks pidato ini. Oh, berarti teks pidato yang ditemukan Nanda sudah sesuai dengan struktur teks pidato. Tepuk tangan anak-anak. Ya, duduk. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, ayo silakan salah satu dari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ahad Batur Razi yang mewakili dari kelompok saya yang akan presentasikan pidato yang berjudul menjaga kebersihan sekolah. Dengan pidato ini yang memiliki tujuan pidato persuasif yang mengajak dan memotivasi untuk melakukan tindakan positif, menjaga kebersihan sekolah dan kenyamanan bersama. Struktur teks pidato ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembuka, yang isinya yaitu ucapan salam dan ucapan syukur. Yang kedua yaitu isi yang tertera sudah jelas. Yang ketiga yaitu penutup. Yang ketiga yaitu penutup. Terus, sama lagi. Yang berisi kesimpulan dan pesan. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan isi dari teks pidato di atas ini, yaitu pentingnya menjaga kebersihan sekolah atau kenyamanan belajar mengajar. Yang kedua yaitu mengajak semua pihak untuk saling menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, menghimbau atau kebijaksana menjaga kebersihan sekolah. Sekolah tanpa adanya aturan yang kuat. Baik, berarti dari kelompoknya Aan, teks pidato yang berjudul apa tadi, An? Menjaga kebersihan di sekolah. Menjaga kebersihan di sekolah sudah sesuai dengan struktur teks pidato. Baik, An. Tepuk tangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelumnya Bu Iva memiliki permainan lagi biar nggak tegang ya. Biar nggak tegang, silakan kalau Bu Iva bilang nanti menghitung, permainannya ini adalah menghitung 1, 2, 3, 4 ya. Kalau 5 nanti bilang hore. Oke ya, hore gitu ya. Jadi 6, 7, 8, 9 tetap
10-nya nanti bilang hore. Oke, Biva mulai. Oke, menghitung. 1. Hore. 1. 2, 3, 4. Hore. 1, 2. Hore. 1. 2, 3. 4. Hore. Hore, semua konsentrasi. Baiklah anak-anak. Apa namanya? Kira-kira materi tentang menjabarkan pengertian dan identifikasi struktur teks pidato mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, Aan mau bertanya tentang apa? Mengapa struktur pidato sangat diperlukan dalam pembuatan teks pidato? Mengapa struktur teks pidato itu sangat diperlukan? Mungkin ada yang mau membantu memberikan jawaban? Oke, Manda. Apa Manda? Menurut saya agar teks pidato menjadi sesuatu yang jelas, bisa pesan itu yang disampaikan harus tersampaikan dengan baik. Oke, tepuk tangan. Jadi, memang di dalam sebuah teks pidato itu harus terdapat strukturnya agar nantinya menjadi sistematis atau teratur. Ada lagi pertanyaan berikutnya mungkin? Ayo. Apa yang menjadi bagian dari struktur pidato? Apa yang menjadi bagian penting dari struktur teks pidato? Kira-kira ada nggak sih yang mau menjawab? Ayo. Menurut saya, struktur yang terpenting dari teks pidato adalah bagian isi pidato. Karena isi pidato merupakan suatu hal yang paling penting atau paling utama dari suatu pidato. Tepuk tangan, sangat benar sekali. Jadi struktur yang paling penting dalam sebuah teks pidato memang dilihat dari isinya anak-anak, ya. Oke, berarti kesimpulan materi kita pada pagi hari ini anak-anak, jika kita sudah memahami atau menerapkan ini dalam membaca pidato, lalu menemukan yang namanya tujuan, menemukan yang namanya struktur pidato secara tepat, berarti kita sudah memahami secara menyeluruh tentang konsep apa? Pidato. Dan pada intinya kita tidak hanya memahami teks secara permukaannya saja. Karena apa? Karena kita sudah menguasai yang namanya isi, yang namanya struktur, dan juga kita bisa berpikir apa yang disampaikan oleh penulis tentang teks pidato tersebut. Dengan begitu, kita menjadi pembaca yang aktif dan cerdas dalam menyikapi berbagai informasi. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah. Kalau seperti itu, pertemuan yang akan datang, kalian jangan lupa mempelajari materi tentang menemukan pesan dan kata ilmiah dalam teks pidato. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca hamdalah. Baiklah, Bu Iva akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat untuk meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.